Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, Good morning, how are you today? How are you today? Are you ready for study science today? Good. Kalau kalian sudah siap, silahkan kalian siapkan buku paket kalian ya. Materi yang Ustazah sampaikan sekarang silahkan kalian tandai di buku paket. Kalau tidak ada, catat di buku catatan kalian ya. Materi pertemuan pada hari ini adalah tentang suhu, kalor, dan pemuaian. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita awali dengan membahas suhu. Suhu merupakan salah satu besaran pokok yang wajib kita ketahui. Ini pernah dibahas di bab 1 kemarin ya. Definisi suhu itu sendiri adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Jadi, seberapa panas atau seberapa dinginnya suatu benda dinyatakan dengan besaran suhu. Untuk mengukur seberapa panas dan seberapa dingin suatu benda, itu tentunya memerlukan suatu alat. Alatnya harus mampu menunjukkan besarnya panas atau seberapa dingin benda tersebut. Dan pada kehidupan sehari-hari biasanya indera peraba itu dijadikan sebagai alat pengukur suhu. Seperti halnya kalau misalnya kita sedang tidak enak badan, pasti kedua orang tua kita akan menempelkan telapak tangannya ke kening kita untuk mengukur apakah kita panas atau tidak. Padahal indera peraba itu tidak dapat dijadikan alat pengukur suhu. Kenapa? Karena pertama, tidak teliti atau tidak akurat dalam membaca suhu. Bisa saja tangan kedua orang tua kita itu baru saja cuci piring, karena air pasti lebih dingin suhunya dengan kening kita. Ya, jadi otomatis kalau tangan kedua orang tua kita ditempelkan ke kening akan terasa hangat atau lebih panas dari biasanya. Lalu alasan yang kedua, suhu panas dapat menyebabkan luka dan cedera. Jadi kalau kita memaksakan tangan kita untuk mengukur suatu panas, misalnya minyak yang lagi dipanaskan, kita pengen ngukur berapa suhunya, masa kita harus mencelupkan tangan kita ke dalam minyak panas tersebut? Tentunya akan menyebabkan luka dan cedera kan? Lalu misalnya kita ingin mengukur suhu dingin dengan tangan kita, yang ada kita akan terkena hipotermia. Misalnya tangan kita dimasukkan ke suatu box freezer dalam waktu beberapa menit, itu berbahaya sekali. Itu akan menyebabkan tangan kita menjadi mati rasa akibat hipotermia. Dan indera peraba itu tidak dapat menentukan besar perubahan suhu. Misalnya ini suhunya tadi panas, kemudian jadi dingin, berapa ya perubahannya? Nah, itu tidak bisa karena tangan kita tidak bisa menunjukkan angka-angka kan? Seperti itu. Nah, jadi di sini diperlukan suatu alat yang benar-benar bisa mengukur suhu dengan akurat dan dengan teliti. Apa itu? Alatnya disebut termometer. Istilah ini tentunya kalian sudah tidak asing lagi kan? Termometer adalah alat ukur pengukur suhu dengan tepat dan bersifat standar. Artinya, si termometer ini bisa dipakai secara internasional. Satuan suhu dalam standar internasional atau dalam satuan internasional dinyatakan dalam Kelvin. Mungkin kalian agak asing dengan istilah Kelvin ya. Biasanya kalian taunya istilahnya Celsius. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana satuan Kelvin itu berubah menjadi satuan Celsius ataupun sebaliknya. Nah, di sini termometer itu bekerja berdasarkan perubahan volume. Volume apa? Volume zat yang ada di dalam termometer itu. Nah, jika zat yang ada di dalam termometer itu memuai, artinya suhu zat tersebut naik. Dan jika zat dalam termometer itu menyusut, artinya suhu zat tersebut turun. Naik turunnya suhu zat tersebut membuat perubahan volume dari zat yang ada di dalam termometer tersebut. Nah, di sini di bagian samping sini ada gambar termometer. Ini gambar termometer raksa contohnya ya.
Nah, kita kenali bagian-bagian termometer. Di sini ada bagian tabung gelas karena terbuat dari kaca. Lalu di bagian tengahnya ada pipa kaca yang sangat kecil, makanya disebut dengan pipa kapiler. Lalu ada angka-angka yang menunjukkan seberapa panas suatu benda. Ini dinamakan dengan skala. Lalu di dalam pipa kapiler itu ada suatu cairan. Cairan pengisi ini bisa berupa raksa atau alkohol. Lalu yang selanjutnya di sini ada bagian lekukan dan di bagian bawah itu disebut dengan tandon atau reservoir. Nah, skala dalam termometer itu ada 3 jenis loh. Nggak cuma satu, nggak Celsius aja seperti yang kita tahu selama ini. Ternyata ada 3, ada termometer Celsius, termometer Reaumur, dan termometer Fahrenheit. Termometer Celsius adalah termometer yang skalanya itu memakai skala Celsius. Nah, skala Celsius itu ada di antara 0 derajat sampai 100 derajat Celsius. 0 derajat Celsius ini disebut dengan titik bawah. Artinya, pada suhu ini benda akan dalam bentuk membeku. Sedangkan 100 derajat Celsius itu disebut dengan titik atas. Karena pada suhu ini benda akan berubah menjadi uap atau mulai menguap. Yang kedua, termometer Reaumur, yaitu termometer yang memakai skala Reaumur. Skala Reaumur ada di antara 0 derajat sampai 80 derajat Reaumur. 0 derajatnya disebut dengan titik bawah, yaitu titik atau suhu di mana suatu benda itu akan membeku. Dan 80 derajat Reaumur ini disebut dengan titik atas, yaitu suhu di mana suatu benda akan menguap atau mendidih. Lalu yang ketiga ada termometer Fahrenheit, adalah termometer yang memakai skala Fahrenheit. Skala Fahrenheit ada di antara 32 derajat Fahrenheit sampai 212 derajat Fahrenheit. 32 derajat Fahrenheit ini disebut dengan titik bawah karena pada suhu ini benda akan membeku, dan 212 derajat Fahrenheit ini disebut dengan titik atas karena pada suhu ini benda akan mendidih dan mulai menguap. Seperti itu. Jenis-jenis termometer berdasarkan bahan pengisinya. Bahan yang digunakan untuk termometer harus bersifat termometrik, artinya volumenya memuai atau bertambah jika dipanaskan dan volumenya menyusut jika didinginkan. Termometer berdasarkan bahan pengisinya ada 3 macam. Ada termometer zat cair, ada termometer zat gas, dan termometer zat padat. Mari kita bahas satu-satu. Termometer zat cair. Termometer zat cair merupakan termometer yang bahan pengisinya berupa zat cair, yaitu alkohol atau raksa. Loh, kenapa ya air tidak bisa dipakai sebagai bahan pengisi termometer, malah pakai alkohol atau raksa? Alasannya karena pertama, air membasahi dinding kaca sehingga meninggalkan titik-titik air pada kaca. Itu menyusahkan kita dalam memperhatikan berapa suhu di skalanya. Basahnya dinding kaca oleh air itu merupakan efek fenomena meniskus cekung. Alasan yang kedua, air tidak berwarna sehingga sulit dibaca batas ketinggiannya. Lalu, jangkauan suhu air terbatas hanya 0 sampai 100 derajat Celcius. Yang selanjutnya, perubahan volume air sangat kecil ketika suhu dinaikkan. Nah, itulah alasan kenapa bukan air yang dipakai sebagai bahan pengisi termometer zat cair. Nah, termometer zat cair bahan pengisinya hanya 2. Kalau bukan alkohol berarti raksa, seperti itu. Nah, sekarang alasannya kenapa sih alkohol dan raksa yang dipakai? Nah, karena alasannya itu alkohol, keuntungannya harganya murah, lebih teliti untuk perubahan yang sangat kecil karena pemuaiannya cukup besar. Lalu titik bekunya sangat rendah, yaitu negatif 112 derajat Celcius. Nah, kenapa raksa?
karena raksa mudah dilihat ya. Raksa itu mengkilap, kemudian pemuaiannya teratur, tidak membasahi dinding kaca, jangkauan suhunya cukup besar, yakni negatif 39 derajat Celcius sampai 357 derajat Celcius. Nah, itulah mengapa alkohol dan raksa dipakai untuk zat pengisi termometer zat cair. Nah, tapi meskipun ada keuntungannya, masing-masing punya kelemahannya atau kerugiannya. Kerugian memakai alkohol apa? Yang pertama, titik didihnya rendah 78 derajat Celcius sehingga tidak bisa mengukur suhu tinggi yang lebih dari 78 derajat Celcius tentunya. Tidak berwarna sehingga sulit dilihat, lalu membasahi dinding kaca sama seperti air. Kemudian yang kedua, raksa. Raksa kerugiannya harganya mahal, kemudian tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah, kurang dari negatif 39 derajat Celcius, lalu merupakan bahan beracun. Nah, dari kedua bahan zat cair pengisi termometer ini, yang paling umum dipakai adalah raksa, karena dibandingkan dengan alkohol, raksa jauh lebih mudah untuk mengukur suhu dan skalanya mudah untuk dilihat karena tadi raksa tidak membasahi dinding kaca termometer seperti itu. Sekarang kita macam-macam termometer zat cair. Yang pertama ada termometer klinis, yang kedua ada termometer maksimum minimum 6 Belani, yang ketiga ada termometer ruang, yang keempat termometer laboratorium. Nah, di sini Ustazah akan tampilkan slide-slide-nya. Ustazah akan kasih waktu beberapa saat. Kalian silahkan baca sendiri ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salli ala nabi wa tabassam, dan nabi tabassam وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل Oke, kita lanjut lagi sekarang ke termometer zat padat. Termometer zat padat artinya termometer tersebut bahan pengisinya berupa zat padat. Di sini ada 3 macam termometer zat padat, yaitu termometer bimetal, termometer hambatan, dan termokopel. Ini adalah penampakan termometer bimetal, ini termokopel, dan ini termometer hambatan, seperti itu. Nah, termometer zat padat ini lebih digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi, bahkan bisa mengukur suhu di atas 1000 derajat Celcius. Yang selanjutnya termometer zat gas.
Kenapa disebut termometer zat gas? Karena bahan pengisinya berupa zat gas. Tapi termometer ini jarang digunakan, hanya dilakukan di laboratorium untuk kegiatan penelitian dan untuk kegiatan industri saja. Oke, yang selanjutnya adalah tentang termometer optis. Termometer optis adalah termometer yang fungsinya berdasarkan spektrum cahaya seperti perubahan warna logam yang diakibatkan pada perubahan suhu. Ada dua macam termometer optis atau termometer digital. Di sini yang pertama ada yang disebut dengan pirometer, ada yang disebut dengan termometer inframerah. Nah, ini disebut dengan pirometer. Pirometer ini bekerja dengan mengukur intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda yang sangat panas. Nah, pirometer digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi, bisa 500 sampai 3000 derajat Celcius loh. Nah, makanya kenapa matahari kok peneliti bisa tahu suhunya berapa? Nah, karena ada alat pirometer ini, peneliti nggak masukin termometer batang ke matahari, tapi mereka dari kejauhan mengukur suhu matahari dengan pirometer ini. Yang kedua ada termometer inframerah. Termometer inframerah ini yaitu termometer yang biasanya digunakan untuk mengukur suhu, dipakai dengan cara mengarahkan sinar inframerahnya ke sasaran yang dituju. Nah, nanti muncul di angkanya berapa ya? Biasanya termometer inframerah ini digunakan oleh para tenaga medis atau tempat-tempat umum yang mengharuskan kita untuk mengukur suhu tubuh, apalagi di zaman Covid seperti ini ya. Seperti itu. Nah, ini adalah tugas kalian pada hari ini setelah menyimak materi yang Ustazah tadi sampaikan. Silakan kalian kerjakan di buku latihan IPA terpadu kalian, catat soalnya, kemudian jawab soalnya, lalu foto hasil pengerjaannya dan kirim foto tersebut ke WA Ustazah Wina. Silakan kalian kirim dari sekarang sampai pukul 21.00 hari ini. Jangan lupa dikerjakan ya. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di murojaah, tetap jaga kesehatan kalian. Jangan lupa untuk terus bergaya hidup sehat, makan makanan yang bergizi. Kalau tidak ada perlu, jangan keluar ya. Kalaupun urgent untuk keluar, silakan pakai masker dan rutin cuci tangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.